Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kacang hijau yang gagal panen karena terserang kutu kebul atau di sini biasa disebut leleer. Ini disebabkan karena kurangnya antisipasi pemilik lahan dalam mencegah hama yang ada. Berikut ini video tentang bagaimana perawatan kacang hijau yang saya lakukan. Dan alhamdulillah kacang hijau yang saya tanam selamat sampai panen. Ketika awal kacang hijau sekitar 3 daun, maka kacang hijau butuh nutrisi sebagai pengganti pupuk. Karena kita tanam di tanah yang kering kerontang, maka pupuk diberikan lewat daun dengan menggunakan nitrobakter. Kalau saya nitrobakter plus gandasil daun. Dalam satu tangki nitrobakternya 1 gelas, gandasil daunnya sesuai anjuran di produk tersebut. Ini dilakukan selama sekitar 5 minggu. Setiap minggu saya semprot menggunakan itu. Untuk antisipasi hamanya, maka setiap minggu saya semprot menggunakan insektisida, fungisida, dan pestisida. Ada berbagai macam produk yang bisa dipilih oleh bapak-bapak sekalian. Itu terserah selera dan tergantung keadaan. Ketika ada hama kutu kebul seperti ini, jadi daunnya itu kelipat, maka pilihlah insektisida yang ampuh. Dalam hal ini saya menggunakan penit. Itu pun ditambah lagi untuk mencegahnya itu menggunakan kanon. Disemprot secara bersamaan dan ditambah sunlight 3 sendok makan per 16 liter tangki semprot. Ini dilakukan rutin seminggu sekali selama 4 minggu. Selama 4 atau 5 minggu. Jadi selama 4 atau 5 minggu itu saya nyemprot setiap minggunya 2 kali. Pertama nyemprot untuk pupuk, untuk nutrisi kacang hijaunya. Kedua nyemprot untuk pencegahan hamanya. Sebab apabila telat menyemprot untuk pencegahan hama, maka akibatnya akan seperti video yang di awal tadi, akan fatal. Ketika terjadi serangan yang banyak, misalnya kita lihat kutu kebul, leleer, atau bundel yang banyak, ulat yang banyak, maka harus disemprot selang 1 hari. Sekarang nyemprot, besok kita periksa apakah masih ada bundel, atau apakah masih ada ulat, atau apakah masih ada leleer. Kalau masih ada, besoknya lagi kita semprot. Kalau belum ada, maka kita cukup pencegahan 1 minggu sekali. Ini untuk mengantisipasi hama yang ada. Karena cuaca saat ini, saat nanam kacang hijau ini panas dan banyak anginnya. Ketika cuaca panas dan banyak angin, maka kemungkinan menularnya hama itu akan terjadi cepat. Sehingga antisipasinya yaitu tiap hari kita ke lahan dan tiap hari kita ngecek apakah ada hama atau tidak, banyak atau sedikit. Jadi kemudian kita antisipasi untuk menanganinya. Ini kacang hijau usia sekitar 4 minggu. Jadi sesudah disemprot dengan rutin menggunakan nitrobakter dan gandasil daun, hasilnya kelihatan. Pada usia kacang hijau menginjak ke 5 minggu, maka penyemprotan ditambahkan dengan gandasil buah. Nitrobakter plus gandasil buah.
Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang menggunakan pupuk-pupuk lain, silakan saja. Ketika kacang hijau mulai berbunga dan berbuah, maka saat itu adalah saat-saat yang rawan terkena hama ulet. Jadi di bunga yang mau keluar buahnya itu biasanya ada ulet-ulet yang ini nanti membuat calon kacang hijau bolong-bolong. Nah, pada saat seperti ini antisipasi hamanya 3 hari sekali. Jadi hari keempatnya itu dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida atau pestisida atau fungisida. Jadi harus rutin 3 hari kosong, keempatnya nyemprot. Ini dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan hama yang sudah ada di lahan. Sebab apabila hama sudah menyerang dan tak terkendali, maka akibatnya akan sangat fatal sekali. Ada tetangga yang nyemprot seminggu sekali dan pada akhirnya hasil panen kacang hijaunya mengecewakan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka lebih baik capek di awal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut saya seperti itu. Jadi setiap 3 hari sekali kacang hijau disemprot untuk pencegahan dan pengendalian hama. Sebab kutu kebul, kutu-kutuan itu sering kelihatan sedikit tadinya. Ketika kita tinggal selama seminggu, maka dia satu kotak akan terisi kutu kebul semua. Karena cuaca pada saat seperti ini anginnya banyak dan cuacanya panas. Jadi hama seperti kutu kebul itu mudah sekali dan cepat menular. Dan setiap minggu sekali diberikan nutrisi atau pupuk lewat daun. Apakah itu pupuk daun, apakah itu JPT atau yang lainnya. Tapi sementara ini saya tetap menggunakan gandasil buah dicampur dengan nitrobakter. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Pencegahan dan pengendalian hama ini dilakukan setiap 3 hari sekali. Sementara pemberian pupuk lewat daun, gandasil buah dan nitrobakter dilakukan setiap 6 hari sekali sampai seminggu sebelum panen. Seminggu sebelum panen dan kelihatan aman, misalnya tidak ada kutu kebul, tidak ada ulat bundel, maka insya Allah kacang hijaunya pun aman. Demikian tip perawatan dan penyemprotan kacang hijau yang sudah saya lakukan dan praktekkan. Mengenai hasil panen nanti akan diulas di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kritik dan saran bisa lewat komen. Dan inilah kacang hijau yang sudah siap panen, yaitu 95% buah kacang hijau berwarna hitam. Nah, seperti ini. Ini ketika seperti ini maka sudah tidak perlu disemprot lagi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.